Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan One Wise Direction Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mukjizat Al-Quran. Temanya apa? Temanya adalah alam raya adalah objek daripada Al-Quran. Ya, mau tahu buktinya? Mari kita buktikan. Bumi berotasi berputar pada porosnya. Sudah diwahyukan Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Baca surah An-Naml, surah ke-27, ayat ke-88. Surah An-Naml ayat ke-88. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan yang berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh dia maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya. Kita melihat gunung-gunung itu, kita kira tetap di tempatnya ya. Itu kan yang kita lihat, kita mengira bahwa gunung-gunung itu diam tetap di tempatnya. Padahal gunung-gunung itu berjalan sama seperti awan yang berjalan. Kenapa? Karena bumi berjalan berotasi pada porosnya. Sesungguhnya bumi itu berjalan, kita tidak merasakannya. Kenapa kita tidak merasakannya? Bumi itu berotasi karena rotasi bumi itu stabil, kecepatannya stabil. Ya, kalau kecepatan bumi itu tidak stabil, kecepatannya, maka kita pasti akan merasakannya. Tetapi kenapa kita tidak merasakan bahwa bumi itu berjalan? Karena bumi berputar, kecepatannya itu stabil. Maha suci Allah ya, menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Ya. Jadi, bumi berotasi pada porosnya sudah diwahyukan Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Luar biasa. Subhanallah ya, Al-Quran ini saya kira sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat ilmiah, kitab suci yang selalu berbarengan dengan sains. Ya, lihat. Ya, gunung itu pasak bumi. Bumi itu berotasi, berjalan dengan stabil. Kita tidak merasakannya, padahal bumi itu berotasi, berjalan dengan stabil. Gunung-gunung itu berjalan kenapa? Karena bumi berjalan berotasi pada porosnya. Ingat, gunung itu adalah pasak bumi. Luar biasa bukan? Itulah salah satu dari mukjizat Al-Quran. Lalu fenomena tentang Gunung Pelangi yang ditemukan di China pada tahun 2010 sudah diwahyukan 1400 tahun yang lalu oleh Al-Quran. Kita baca surat Al-Fatir, surat ke-35, ayat ke-27. Surat Al-Fatir, surah ke-35, ayat ke-27. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit? Lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya. Dan ada pula yang hitam pekat. Gunung yang beraneka macam warnanya ditemukan di China ya, pada tahun 2010. Tetapi itu sudah diwahyukan Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Itulah saya bilang, kenapa saya bilang Al-Quran itu adalah objek daripada alam raya. Lihat, sungguh indahnya ya. Inilah Gunung Pelangi yang ditemukan di China ya. Dan ini sudah diwahyukan oleh Al-Quran tentang Gunung Pelangi itu. Makanya baca surah Al-Fatir. Surah Al-Fatir, surah ke-35 ayat ke-27. Ya, gunung-gunung pelangi, ada yang merah, ada yang putih. Indahnya ya, Gunung Pelangi itu ditemukan di China itu. Lihat, ada yang merah, ada yang putih, dan beraneka macam warnanya. Subhanallah. Alam raya adalah objek daripada Al-Quran. Mari sama-sama kita menyaksikan dulu keindahan daripada Gunung Pelangi yang yang ditemukan di China ini. Lalu kita baca selanjutnya tentang pertemuan dua air laut, yang satu tawar, yang satu asin, dan kedua-duanya bertemu yang dibatasi dengan dinding pemisah. Ya, kita baca surah Al-Furqan. Ya, surah Al-Furqan. Sabar ya, teman-teman ya, kita baca dulu surah Al-Furqan ya. Surah ke-25
ayat ke-53. Kita baca surah Al-Furqan, surah ke-25, ayat ke-53. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangatlah asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding batas yang tidak tembus. Masya Allah. Kita akan menyaksikan lagi apakah pertemuan dua air laut antara yang tawar dan asin itu ada di dunia ini. Mari kita sama-sama menyimak, teman-teman. Inilah yang dituliskan dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat ke-53, tentang pertemuan dua air laut. Yang satunya tawar lagi segar, yang satunya lagi asin, dan dipisahkan oleh dinding pemisah, jadi tidak bersatu. Luar biasa kan? Dahsyatnya Al-Quran kan? Sangat indah sekali ya. Alam raya itu sangat indah. Tuhan, lihatlah Tuhan dari kreasinya yang sempurna. Kreasi Tuhan, kreasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita baca surat Az-Zariyat. Ini tentang teori expanded teori ya, teori perluasan alam raya. Sudah diwahyukan Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Kita baca surah Al-Zariyat, surah ke-51 ayat ke-47 ya. Surah Az-Zariyat, surah ke-51 ayat ke-47. Bunyinya begini, isi ayatnya. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Jadi langit itu mengalami perluasan. Allah meluaskan langit dan bumi. Allah itu meluaskan langit ya. Allah meluaskan langit. Alam raya mengalami perluasan, sudah dijelaskan dalam surat Az-Zariyat. Lihat begitu alam raya meluas ya. Allah meluaskan langit, Masya Allah ya. Inilah bunyi surat Az-Zariyat, surat ke-51 ayat ke-47. Betapa Allah meluaskan langit. Langit itu sangat luas. Al-Quran adalah objek daripada alam raya, dan Al-Quran hanya bagi manusia yang berpikir. Demikian ya tema kali ini. Objek Al-Quran adalah objek alam raya, part pertama. Kita ketemu lagi insya Allah pada part kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.